Saya tidak banyak tidak akan banyak berkata-kata soal kesan saya, tetapi ada hal yang ingin saya cerita, hal yang selama ini membebani pikiran saya, membuat saya sedih, tak jarang membuat saya menangis, karena saya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Oke, sebentar, saya ke air dulu. Pengen pipis dulu. Mohon maaf, barusan saya ke kamar mandi dulu. Aduh, gak enak badan, hidung agak sedikit meler, flu, demam masih kerasa, badan saya semua sakit. Tapi gak apa-apa, kita lanjut ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, lagu karya saya itu, yaitu lagu Aku Ingin Bebas yang dinyanyikan Chandrika Putri ini, sempat saya tawarin ke beberapa label ternama, baik di Jakarta dan ada beberapa yang di Bandung. Pada dasarnya semua mau setuju, mau mengontrak lagu ini. Tetapi anehnya setelah mereka minta data penyanyi, tiba-tiba mereka mundur. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Tetapi kalau saya melihat beberapa lagu yang sudah dikontrak oleh label-label itu dan hampir rata, cenderung penyanyi-penyanyi itu selalu berpenampilan seksi. Terkadang aurat juga seperti yang terkesan diumbar, dibiarkan saja begitu. Padahal kalau menurut saya seharusnya hal-hal itu dikontrol, karena memang dampaknya itu luar biasa ke masyarakat umum, khususnya anak-anak. Meskipun harus kita akui, mungkin label juga tuntutannya karena pasar, marketingnya mungkin di situ. Tetapi harusnya mereka melihat ini jadi sesuatu yang perlu dibenahi, karena meskipun hakikatnya netizen, para penggemar terutama lebih suka hal-hal yang seksi, tetapi kalau seandainya ada inisiatif dari label sendiri untuk mengurangi itu, saya pikir pasti akan diterima oleh khalayak. Tapi saya tidak ingin menyalahkan label di sini. Hanya ketika itu terjadi di karya saya itu, khususnya lagu Aku Ingin Bebas ini, sungguh saya merasa miris, saya sedih. Gitu. Bahkan saya sempat nangis. Sekarang pun, nggak kuat, pengen nangis. Ingat, kalau saya singgung mungkin saya takut, tapi nggak apa-apa, dan memang tujuan saya tidak untuk menyinggung label, tidak. Saya hanya ingin menceritakan sesuatu yang menjadi undang-undang saya di hati. Karena memang jujur, kalau saya boleh jujur, dari sejak dulu ketika saya melakukan sesuatu, terutama berkarya, dan kebetulan mencipta lagu ini adalah bidang saya, segala sesuatu itu yang saya lakukan selalu saya nikmatin ibadah di awal. Nah, khususnya di lagu Aku Ingin Bebas ini, ketika dinyanyikan oleh seorang Chandrika Putri pun, saya awalnya yakin. Pertama, yang menjadi alasan kuat saya yang pertama adalah Chandrika itu suaranya bagus, sangat bagus. Dan jujur jarang banget saya nemuin vokal yang punya karakter lembut seperti Chandrika. Itu yang pertama. Yang kedua, cara dia menyanyikan lagu ini penghayatannya luar biasa. Meskipun orang lain bisa, tetapi untuk warna vokal saya pikir lebih spesifik.
Itu yang saya suka, makanya saya optimis pasti lagu ini akan diterima, dan memang kenyataannya diterima oleh label-label tersebut. Tapi ternyata apa yang saya harapkan tidak demikian. Label lebih cenderung memilih penyanyi yang seksi, cantik, pasti itu relatif semua juga mau seperti itu. Nah, cuma ada satu hal yang membuat saya sangat terpukul ketika perusahaan musik itu, ada satu perusahaan musik yang meminta supaya penyanyi yaitu Chandrika Putri ini melepas jilbabnya, karena memang tak dipungkiri dari sejak dulu Chandrika memang sudah berhijab, dan saya pikir itu ada hal yang sensitif sebetulnya. Tetapi apapun itu, karena ini menyangkut karya saya harus menghargai apa yang menjadi keinginan label, dan yang kedua saya juga harus menghargai apa yang nantinya akan jadi keputusan si penyanyi yaitu Chandrika. Saya berpikir lama soal ini, saya bingung. Di satu sisi saya ingin banget karya saya naik, karena saya pikir ini sudah terlalu berlarut-larut disimpan datanya. Tetapi di sisi lain saya takut kalaupun Chandrika mau dan akhirnya lagu ini booming, tapi tetap akan menjadi polemik untuk saya pribadi. Karena jika ini menjadi satu kesalahan dalam hidup saya, atau bisa dikatakan ini menjadi dosa yang nyata buat kehidupan saya, maka sudah pasti saya pun akan ikut terbawa-bawa dosa, karena memaksakan sesuatu yang menjadi hal yang saya pikir jadi komitmen seseorang dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang makanya saya saat itu nangis, saya gak kuat, bahkan saya gak berani menyampaikannya ke Chandrika. Tetapi karena memang ini amanat dari perusahaan, saya paksakan diri saya untuk sampaikan ini. Dengan, saya ingat waktu itu dengan kalimat yang sedikit berbata-bata, saya berulang kali meminta maaf dulu Chan. Saya telepon Chandrika, Chan, mohon maaf, abang mohon maaf. Saya telepon Chandrika, Chan, abang mohon maaf jika abang salah harus sampai ini. Tapi ini demi kebaikan Chan juga, karena ini kesempatan yang datang yang menurut abang sangat sulit abang temui, dan termasuk Chandrika selaku seorang penyanyi, bahwa ada perusahaan musik yang mau mengontrak Chandrika tetap membawakan lagu Aku Ingin Bebas ini, tapi dengan syarat Chandrika harus melepas jilbab. Berat saya menyampaikannya. Saya bilang, Chandrika, Chan, kamu jangan dengar abang. Kamu tanya ke diri kamu sendiri. Kamu tanya ke keluargamu, terutama kedua orang tuamu yang masih hidup. Ketika engkau masih punya, jika Chandrika masih punya guru-guru spiritual, baik itu ustadz, kiai dimanapun, silakan tanyakan dulu. Karena masalah ini abang balikin lagi ke Chandrika.
Saya kasih waktu Chandika sehari. Sebetulnya saya udah pesimis. Ketika jawaban yang saya dapat bahwa Chandrika mengatakan bahwa Bang, mohon maaf, tidak ada maksud tidak menghargai Abang selaku pencipta lagu. Chandrika berterima kasih atas perjuangan Abang telah menyodorkan Chandrika, vokal Chandrika ke perusahaan musik. Tetapi karena ini berkaitan dengan sesuatu yang menjadi simbol seorang muslimah yang taat antara hambanya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi ya, Chandrika bilang ke Abang, Chan tetap komitmen dengan hijab yang saya pakai sejak dulu. Ya Allah, saya pesimis, tapi harus saya sampaikan ke perusahaan. Hanya dengan memberanikan diri saya sampaikan ke perusahaan. Karena mungkin ini menjadi syarat, saya sudah menganggap bahwa secara tidak langsung perusahaan sudah menolak. Kalau ditanya saya kecewa, ya saya sangat kecewa. Kalau sakit hati, iya, tapi saya tidak membenci label. Karena saya mengerti, yaitu tadi, mereka juga pasar yang diutamakan. Beberapa hari setelah Chandrika, setelah saya mendengar jawaban Chandrika, setahu saya label mencari penyanyi menggantikan posisi Chandrika sebagai vokalis yang membawakan lagu Aku Ingin Bebas yang saya ciptain ini. Sementara saya juga mencoba mencari penyanyi lain untuk menggantikan Chandrika. Tetapi ada hal yang tetap terus mengganjal di hati saya, karena sebagai seorang musisi atau pencinta seni, dari sejak kecil saya dibimbing oleh keluarga soal seni. Begitupun ketika saya sekolah dulu. Jadi saya tahu, saya sadar bahwa mencari vokal yang menurut saya luar biasa bagusnya seperti halnya Chandrika Putri ini sangat sulit. Apalagi ketentuannya tidak hanya di vokal, tetapi dia juga harus cantik banget. Dia harus menjual. Ya mungkin kalau menurut label bisa jadi juga dia harus seksi. Mungkin itu juga. Saya coba cari. Saya coba audisi beberapa orang. Saya cobain untuk bagus.
Tetapi setelah sandingan saya dengerin versi Chandrika, tetap saja menurut penilaian saya pribadi vokal Chandrika yang lebih hebat, yang lebih keren didengar. Jadi itu sahabat-sahabat itu semua, mohon maaf saya terbawa emosi. Oke, lanjut. Tetapi akhirnya saya pasrah setelah saya tidak menemukan penyanyi. Saya pasrah, hanya dalam hati berdoa aja terus, ya Allah, mohon jalan keluar. Tiba-tiba selama beberapa hari saya ditelepon sama produser, dan akhirnya kabar gembira yang saya dapat, produser tetap mau Chandrika yang membawakan karena karakter suaranya sulit ditandingi penyanyi-penyanyi lain. Bukan tidak ada mungkin, tapi belum ketemu. Saya sampaikan ke Chandrika kabar gembira ini, dan alhamdulillah akhirnya Chandrika dikontrak dan tetap membawakan lagu Aku Ingin Bebas ini. Itu, wahai teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, sedikit cerita yang menurut saya paling berkesan. Saya hanya ingin mengatakan, setelah lagu ini akhirnya dinyanyikan oleh Chandrika Putri, penyanyi yang bersuara luar biasa merdu dari Sumatera itu. Jangan lihat sosok saya sebagai pencipta, tapi sebagai umat muslim yang taat. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kita semua, terutama kaum muslimah, kaum hawa, kaum wanita dimanapun kalian berada. Mohon bantu subscribe, bantu share ini, bantu subscribe lagunya Chandrika Aku Ingin Bebas yang dikontrak oleh Pelangi Record. Artis pendatang baru ini menurut saya luar biasa, yaitu seorang Chandrika Putri, seorang wanita muslimah yang teguh imannya karena mempertahankan pendirian ketika diminta melepas jilbab yang terkesan sebagai syarat untuk bisa bersaing di dunia entertain. Tetapi alhamdulillah ya Allah, ketenaran dan uang yang sudah pasti akan dia temui sedikit pun tidak menggoyahkan, tidak meluluhkan Chandrika Putri. Seorang Chandrika melepas jilbab yang jadi simbol, mungkin yang menjadi simbol muslimah, seorang muslimah yang taat. Masya Allah, pada akhirnya karena izin Allah, karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah ini menjadi pembuktian bahwa Allah itu ada, Allah itu maha melihat, Allah itu ingin menunjukkan bahwa lakukanlah sesuatu yang baik. Jangan terbawa-bawa dunia, jangan terbawa-bawa keadaan yang cenderung membawa kita kepada sesuatu yang negatif. Ya, akhirnya itu tadi bermodalkan suara yang merdu,
Dan mungkin juga seperti yang para netizen bilang bahwa syairnya juga bagus, sangat dalam, alunan musiknya juga yang pas. Alhamdulillah Chandrika Putri akhirnya masuk dapur rekaman dan dikontrak oleh label ternama, salah satu label ternama di Jakarta, yaitu Pelangi Record. Segala puji bagi Allah. Jadi itu para sahabat semua yang ingin saya sampaikan. Itulah kesan saya, kesan yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Kelak setelah saya tua nanti mungkin akan saya ceritakan kembali ke anak cucu saya. Mudah-mudahan Allah memberikan saya kesehatan, memberi saya usia yang panjang sehingga saya bisa menceritakan hal ini pada anak cucu saya, bahwa saya pernah dihadapkan dengan masalah yang menurut saya pelik, masalah yang membuat saya dilematis. Karena memang urusannya bukan hablum minan nas, tetapi lebih cenderung ke hablum minallah, antara saya ke Chandrika dan Chandrika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhan kita sebagai umat muslim. Mohon maaf, saya terbawa emosi. Saya mohon sekali lagi, saya mohon dukungan, bantu share ini. Yuk, mudah-mudahan ini jadi dakwah kita semua. Dan satu hal yang ingin saya katakan juga, spesial untuk Chandrika. Ya, terima kasih sudah menyadarkan saya, menyadarkan kita semua sehingga saya berani menyampaikan ini ke halayak umum. Dan yakin insya Allah ini menjadi dakwah. Dengan komitmen dia tidak melepas jilbab, insya Allah menjadi contoh buat kita semua. Makasih Chandrika sudah mengajari kami semua, terutama saya yang selama ini lupa dari hal-hal yang positif, selalu terbawa-bawa keadaan. Dan karena faktor Chandrika, saya demi Allah saya berjanji, demi Allah saya berjanji, saya jika seandainya karya saya yaitu lagu Aku Ingin Bebas ini bumi dan menghasilkan nilai yang fantastis, saya akan sumbangkan 30% untuk pesantren yang benar-benar membutuhkan dana untuk membangun pesantren, atau masjid yang lagi sedang membangun. Nah, terus selama ini kan ada beberapa kejadian gempa bumi. Mudah-mudahan ini jadi nilai. Oh iya, satu juga, saya punya niatan sejak dulu ingin sekali membantu saudara-saudara kita di Palestina. Setiap kali ada konflik, hati saya selalu bergetar. Kadang saya nangis, tetapi sampai dengan detik ini saya belum bisa bersumbangsi kepada saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah menguatkan mereka. Nah, sekali lagi kepada teman-teman, sahabat-sahabat semua, tolong dukung. Mohon maaf saya terbawa emosi. Nah, dan mohon maaf saya ngobrol pun dalam keadaan terbaring karena posisi saya memang lagi kurang sehat. Dukung Chandrika Putri, kita angkat derajatnya. Nah, kita boomingkan lagu ini. Apapun sumbangan yang diberikan oleh para netizen, para sahabat sebut semua di seluruh tanah air, artinya karena saya punya janji dan itu terlaksana, seandainya itu terlaksana, berarti tidak hanya saya yang tentunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Chandrika, tetapi kita semua yang ikut bersumbang sini. Demikian. Sekali lagi saya mohon maaf. Oh iya, satu lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Iwan Sastra yang sudi mau menampung lagu saya, terutama mau mengontrak Chandrika Putri. Meskipun di beberapa
perusahaan label musik sempat ditolak, tapi akhirnya Bapak yang menerima. Kami semua umat muslim akan mendoakan Pelangi Rekod semakin jaya. Pelangi Rekod menjadi label yang disukai, ya. Dan mudah-mudahan setelah Cantika ini ada lagi penyanyi-penyanyi yang berjilbab yang juga ikut dikontrak, ya syukur-syukur dari kalangan pesantren, karena terus terang pesantren pun banyak talenta-talenta yang cukup bagus yang memang belum terekspos. Sekali lagi untuk kesekian kali dari lubuk hati yang saya paling dalam pada Pelangi Rekod, terutama Pak Iwan, terima kasih Pak, makasih banget Bapak sudah mau, ya, seorang Pak Iwan yang memang patut diacungi jempol. Padahal beliau, maaf, mungkin bukan seorang muslim, karena memang kayaknya bukan seorang muslim, saya juga kurang tahu, tapi kalau dilihat bukan muslim, tapi mau mengontrak lagu Aku Ingin Bebas ini, mengontrak Cantika, ya, mengangkatnya, memenuhi janjinya terhadap saya soal lagu ini, lagu yang sempat viral ini, yaitu lagu Aku Ingin Bebas ciptaan saya. Terima kasih Pak Iwan atas semua janjinya yang sudah Bapak penuhi, yang pernah Bapak sampaikan dulu. Bahkan Bapak bilang ke saya, Kang, ini terus terang gua ini sudah lama tidak turun gunung, udah, karena lebih fokus di perusahaanku yang lain. Perusahaan musik ini kan sekarang dipegang sama anak gua dari beberapa, kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu. Tetapi setelah Bapak dengar lagu ini, Bapak minat, Bapak feeling, dan akhirnya Pak Iwan menjanjikan akan menangani langsung, dan itu menurut saya sesuatu yang spesial. Sekali lagi Pak, atas nama saya dan keluarga, atas nama Cantika dan semua penggemar Cantika yang di Lampung, khususnya keluarga saya yang di Gorontalo, juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian, mudah-mudahan pertanyaan netizen, sahabat semua yang ada di sosial media saya, baik pesan dan akhirnya kesan saya setelah ini rilis, terjawab dengan pengakuan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.